Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu BKN umumkan data sementara honorer calon P3K 2024 tahap 1. Jutaan non-ASN siap terima NIP. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K 2024 tahap 1 resmi ditutup. Jutaan honorer pelamar P3K 2024 pun dipastikan akan terima NIP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi terbaru data website resmi BKN, terdapat data sementara atau DS terkait calon P3K 2024 tahap 1 yang sudah terdaftar. Data honorer pelamar P3K 2024 ini termasuk P3K penuh waktu atau full time maupun paruh waktu atau part time, termasuk untuk profesi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Berikut info data sementara dari BKN yang juga menunjukkan statistik jumlah pelamar untuk berbagai formasi P3K di seluruh Indonesia. Pada periode pertama, pelamar yang lolos administrasi untuk formasi guru mencapai 240.112 orang, baik yang bekerja penuh maupun paruh waktu. Ini merupakan data sementara yang terus diperbarui hingga proses seleksi berakhir. Sementara itu, di bidang tenaga kesehatan terdapat 87.987 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Dari total pelamar di bidang kesehatan, 91.451 diantaranya sudah disetujui dan sebagian besar diperkirakan akan menjadi ASN P3K. Harapannya, pelamar yang TMS atau tidak memenuhi syarat dapat melengkapi kekurangan mereka pada tahap sanggah. Yang paling banyak adalah pelamar untuk formasi teknis, yaitu sebanyak 934.047 orang. Namun terdapat 59.167 pelamar yang dinyatakan TMS di bidang ini. Diharapkan sebagian dari mereka dapat memperbaiki persyaratan pada tahap sanggah sehingga peluang lolos menjadi P3K lebih besar. Jutaan tenaga honorer tersebut digadang-gadang siap-siap untuk menerima NIP P3K 2024
baik sebagai P3K penuh waktu maupun paruh waktu. BKN juga memberikan ucapan selamat kepada para pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap administrasi di berbagai instansi pemerintah. Bagi tenaga honorer pelamar P3K yang belum mengetahui hasilnya, pengumuman akan dilakukan secara bertahap oleh setiap instansi terkait. Proses pengumuman, hasil sanggah dan verifikasi juga tengah berlangsung. Oleh karena itu, para tenaga honorer pendaftar P3K 2024 dihimbau untuk selalu memantau informasi terkait seleksi P3K melalui situs resmi pemerintah. Di sisi lain, ada kasus yang cukup menarik mengenai seleksi P3K 2024, khususnya di Kabupaten Momoko, Provinsi Bengkulu. Ditemukan ada tenaga honorer yang lulus seleksi administrasi meskipun sudah putus kontrak sejak 2022. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengingat adanya kejanggalan dalam proses seleksi administrasi yang melibatkan surat keterangan kerja honorer dari dinas terkait. Menurut BKPSDM Kabupaten Momoko, mereka mengakui adanya kelengahan karena ada honorer yang telah putus kontrak tetapi masih bisa lolos seleksi administrasi P3K 2024. Tenaga honorer tersebut berhasil mendaftar dengan menggunakan surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh dinas meskipun kontraknya sudah tidak aktif sejak 2022. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus karena berpotensi merugikan tenaga honorer aktif yang benar-benar layak mengikuti seleksi. Pihak BKPSDM menjelaskan bahwa surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh dinas sebenarnya hanya berlaku hingga 2022. Namun, dinas tetap mengeluarkan surat tersebut sebagai persyaratan untuk mendaftar P3K 2024. Seharusnya, dinas tidak memberikan surat tersebut karena masa kerja honorer yang bersangkutan sudah berakhir. Akibatnya, surat ini malah digunakan sebagai celah bagi honorer untuk meloloskan diri di tahap administrasi. NRI, perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Momoko, Mokomoko, menegaskan bahwa honorer yang tidak memenuhi syarat ini pada akhirnya tetap tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2024. Status tidak memenuhi syarat atau TMS akan diberikan kepada peserta ini pada pengumuman pasca sanggah karena ketidaklengkapan syarat administrasi. Saat ini, jumlah pelamar P3K 2024 di Mokomoko mencapai 1.518 orang, namun hanya 1.485 diantaranya yang memenuhi syarat administrasi. Pemerintah Kabupaten Mokomoko membuka 850 formasi P3K 2024 bagi para pelamar atau honorer. Terdiri dari 400 formasi guru, 150 untuk tenaga kesehatan dan 300 untuk tenaga teknis.
Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu BKN umumkan data sementara honorer calon P3K 2024 tahap 1. Jutaan non-ASN siap terima NIP. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.